Baiklah, di sini akan saya memaparkan materi tentang keterampilan dasar mengajar modul 7. Keterampilan dasar mengajar itu adalah suatu profesi yang menuntut kemampuan secara kompleks dan memiliki keahlian tersendiri. Baiklah, kita akan memasuki KB pertama tentang keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu merupakan keterampilan yang bersifat mendasar dan dituntut sudah menguasai keterampilan bertanya tersebut. Seperti rasional. Rasional ini memiliki sifat kegiatan bertanya yang dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Misal, anak kecil mempertanyakan segala sesuatu yang dilihatnya. Seperti seorang anak melihat ibunya memasak. Seperti pertanyaannya ya, seperti ibu sedang memasak apa? Nah, dengan demikian si anak itu melihat ibunya yang sedang memasak. Dengan pertanyaan rasional tersebut bisa disimpulkan. Jadi tujuan keterampilan bertanya itu merupakan untuk memperoleh informasi. Dengan demikian pertanyaan yang diajukan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswa atau penglihatannya, serta mendorong para siswa tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, kenapa guru harus menguasai keterampilan bertanya? Sebab yang pertama adalah satu, guru cenderung menggunakan metode ceramah. Jadi di sini tuh guru memberikan sumber informasi, sedangkan murid atau siswa ya ini menerima informasi tersebut. Nah, oleh karena itu, mendorong pemikiran kritis sangat penting bagi guru agar pertanyaan yang baik bisa membantu siswa berpikir lebih mendalam dan menganalisis konsep tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua ada kebiasaan tumbuh dalam masyarakat. Pada kesempatan tersebut, guru meningkatkan partisipasinya dengan teknik bertanya yang tepat dan membuat siswa aktif dalam diskusi dan pembelajarannya. Lalu ada yang ketiga, yaitu penerapan pendekatan cara belajar siswa. Nah, jadi ya ini guru harus menilai pemahaman siswa agar pertanyaan yang dapat digunakan mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi yang ia pelajari. Jadi yang keempat adalah menguji pemahaman, yaitu guru mengarahkan pembelajaran bertanya. Jadi agar dapat membantu siswa dalam menemukan jawaban tersendiri dan memahami konsep secara sistematisnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi pertanyaan. Jadi fungsi pertanyaan itu banyak sekali ya, seperti mendorong siswa berpikir, meningkatkan keterlibatan siswa, memusatkan perhatian siswa pada satu masalah, dan membantu siswa mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik. Fungsi pertanyaan tersebut masih banyak lagi yang harus kita bahas. Namun, sudah kita simpulkan bahwa fungsi pertanyaan tersebut sangatlah bervariasi. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen keterampilan bertanya. Komponen-komponen keterampilan bertanya itu ada dua bagian. Yang pertama ada bagian dasar dan bagian lanjut. Bagian dasarnya ya ini, yang pertama pengungkapan. Jadi di sini tuh mengungkapkan harus secara jelas dan secara singkat agar mudah dipahami. Lalu yang kedua adalah memberi acuan. Ya ini sudah memahami pertanyaan dan sudah mengetahui apa yang dijelaskannya. Lalu yang ketiga adalah pemusaran atau pertanyaan luas dan sempit, seperti apa nama makanan khas daerah Medan. Lalu ada yang keempat, yaitu pemindahan giliran. Ya ini sebuah pertanyaan lebih atau banyak yang cukup kompleks. Seperti percakapan di halaman 7.10 perihal guru bertanya kepada murid 1, murid 2, murid 3, murid 4 dan semua murid. Ya ini selanjutnya yang kelima adalah penyebaran atau menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Selanjutnya keenam adalah pemberian waktu berpikir. Yang ini berikan waktu berpikir kepada siswa agar mengemukakan pertanyaan tersebut. Lalu yang ketujuh adalah pemberian tuntutan atau memberikan tuntutan yang memungkinkan siswa secara bertahap dan mampu memberikan jawaban yang diharapkan atau yang relevan. Baiklah, itulah penjelasan keterampilan bertanya dasar. Selanjutnya kita akan menjabarkan keterampilan bertanya lanjut. Yang keterampilan bertanya lanjut itu yang pertama adalah pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Ya ini bersifat seperti apa, siapa, di mana, berapa, dan maka. Selanjutnya yang kedua adalah pengaturan urutan pertanyaan. Jadi di sini tuh ya ini kemampuan berpikirnya itu berjalan, mengatur urutan pertanyaan yang diajukannya. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Ya ini guru mengajukan pertanyaan tingkat tinggi seperti maksud, jelaskan, kesimpulan, pendapat, berikan alasan, penyebab, dan terjadinya. Selanjutnya ada peningkatan terjadi interaksi. Ya ini di sini tuh merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keterlibatan secara mental intelektual secara maksimal. Baiklah, itulah mungkin penjelasan komponen-komponen keterampilan bertanya mulai dari dasar sampai lanjut. Selanjutnya kita akan membahas penjelasan KB 1 terakhir, ya ini tentang prinsip penggunaan. Dalam menerapkan keterampilan bertanya dasar dan lanjut, guru juga memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Ya, ini yang pertama adalah kehangatan keantusiasan. Yang kedua, menghindari kebiasaan mengulang seperti pertanyaan sendiri, menjawab pertanyaan sendiri. Yang ketiga adalah waktu berpikir yang diberikan untuk pertanyaan tingkat lanjut lebih banyak dari yang diberikan
untuk pertanyaan tingkat dasar. Selanjutnya yang terakhir adalah pertanyaan pokok yang harus disusun terlebih dahulu, kemudian dinilai sesudah selesai mengajar. Kegiatan belajar 2, keterampilan memberi penguatan. Adapun pengertian dan tujuannya adalah penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik. Kemudian, tujuan dari penguatan adalah meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa belajar, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku yang positif, menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa dan memelihara iklim kelas yang kondusif. Berikutnya adalah komponen keterampilan memberi penguatan. Ada 3 komponen dalam hal ini. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Nah, penguatan verbal ini merupakan penguatan yang paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena diberikannya dalam bentuk komentar, pujian, dan dukungan pengakuan serta dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku siswa ke penampilan berikutnya. Yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Nah, penguatan nonverbal ini ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Misalnya yaitu dengan mimik dan gerakan badan. Nah, mimik dan gerakan badan ini seperti senyuman, atau anggukan, serta tepuk tangan. Kemudian ada lagi namanya gerak mendekati. Nah, gerak mendekati ini ditunjukkan guru dengan cara melangkah mendekati siswa, berdiri di sampingnya, serta duduk di dekatnya. Kemudian ada lagi yaitu sentuhan. Nah, sentuhan ini seperti menepuk, memegang pundak, serta berjabat tangan. Dan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan yang menyenangkan adalah kegiatan yang disenangi siswa. Kemudian ada lagi memberikan simbol atau benda. Nah, penguatan ini yaitu simbol yang berupa misalnya tanda, misal kalau dia benar mengerjakan suatu memberikan tanda bintang, serta komentar-komentar yang tertulis. Yang ketiga yaitu penguatan tak penuh. Nah, ini sesuai dengan namanya, penguatan yang tak penuh. Nah, penguatan yang tak penuh adalah penguatan yang diberikan untuk jawaban siswa yang tidak semuanya benar. Dalam penguatan ada yang namanya prinsip penggunaan. Nah, di sini prinsip penggunaan ini dibagi menjadi 3 prinsip, yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan. Nah, kehangatan dan keantusiasan ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, misalnya dengan muka atau wajah yang berseri dan senyuman. Yang kedua yaitu kebermaknaan. Nah, penguatan yang diberikan guru haruslah bermakna bagi siswa tersebut. Artinya, siswa memang merasa terdorong untuk meningkatkan kemampuannya dan penampilannya. Yang ketiga yaitu menghindari penggunaan respon yang negatif. Nah, di sini apabila jawaban siswa keliru, guru itu tidak perlu memberinya dengan kata-kata kasar atau memberi cercaan serta hukuman, melainkan guru bisa mengalihkan jawaban tersebut ke siswa lainnya. Berikutnya adalah modul 7 kegiatan pembelajaran 3, keterampilan mengadakan variasi. Nah, pengertian dan tujuannya yaitu variasi adalah keanekaragaman yang membuat sesuatu itu menjadi tidak monoton. Nah, variasi ini dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau sengaja dibuat menjadi lebih terkesan dan sangat unik. Nah, tujuannya yaitu agar menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, kemudian meningkatkan motivasi siswa, dan mengembangkan keinginan siswa untuk mengetahui dan menyelidiki hal-hal yang baru. Kemudian melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, serta meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada yaitu komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Ada beberapa komponen di sini. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar. Nah, gaya mengajar ini biasanya sering dikaitkan dengan kepribadian seorang guru. Nah, adapun variasi gaya mengajar itu mulai dari suara, kemudian pemusatan perhatian, serta kesenyapan dan mengadakan kontak pandang secara langsung, dan gerak badan serta mimik. Kemudian ada juga perubahan dalam posisi guru yang hanya tidak di situ-situ saja maksudnya ya. Kemudian ada yang kedua yang namanya variasi interaksi dan kegiatan. Nah, di sini pola interaksi ini dibedakan beberapa hal. Ada yang pertama yaitu kegiatan klasikal. Nah, kegiatan klasikal ini misalnya mendengarkan informasi serta tanya jawab, kemudian demonstrasi oleh guru atau siswa, menyaksikan tayangan, film atau video serta bermain peran. Nah, ada yang namanya lagi yaitu kegiatan kelompok kecil. Nah, dalam hal ini yaitu mendiskusikan pemecahan suatu masalah, kemudian menyelesaikan suatu proyek, melakukan suatu percobaan, melakukan latihan atau keterampilan lainnya. Dan ada lagi kegiatan berpasangan, misalnya merundingkan jawaban pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada latihan menggunakan latar tertentu, serta kegiatan perorangan. Nah, di kegiatan perorangan ini ada yaitu membaca atau menelaah suatu materi, mengerjakan tugas-tugas individu, melakukan observasi, serta melakukan percobaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, variasi penggunaan alat bantu pembelajaran. Nah, di sini kita akan berkaitan dengan namanya alat bantu. Bisa dengan menggunakan radio, laptop, atau sebagainya. Memaparkan materi kegiatan belajar 4 tentang keterampilan menjelaskan. Keterampilan dasar mengajar keempat yang harus dikuasai adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menuntut penguasaan kita tentang 3 keterampilan sebelumnya, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi. Apabila kita sudah menguasai ketiga keterampilan tersebut, kita akan lebih mudah menguasai keterampilan menjelaskan.
Kegiatan menjelaskan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yang A, pengertian dan tujuan. Menjelaskan sering dikacaukan dengan menceritakan. Misal, pengalaman berkelana ke berbagai daerah yang diceritakan kepada orang lain sering dianggap sebagai kegiatan menjelaskan. Dari segi etimologis, kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas. Keterampilan menjelaskan seyogianya dikuasai oleh semua guru, terlepas dari tingkat atau kelas maupun bidang studi yang diajarkan. Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk 1. Membantu siswa memahami berbagai konsep hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua, membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis. Yang keempat, mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahamannya terhadap konsep yang dijelaskan dan untuk mengatasi salah pengertian. Yang kelima, memberikan kesempatan siswa untuk menghayati proses pemahaman dalam penyelesaian ketidakpastian. Sementara itu, penguasaan keterampilan menjelaskan akan memungkinkan guru untuk 1. Meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Yang ketiga, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keempat, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. Yang kelima, menggunakan waktu secara efektif. Selanjutnya yang B, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Keterampilan memberikan penjelasan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan dan keterampilan menyajikan penjelasan. 1. Keterampilan merencanakan penjelasan. Merencanakan penjelasan mencakup 2 subkomponen, yaitu yang berkaitan dengan isi pesan dan memberi pembelajaran yang akan dijelaskan, dan yang berkaitan dengan siswa sebagai penerima pesan. A. Merencanakan isi pesan atau materi. Merencanakan isi pesan atau materi pembelajaran merupakan tahap awal dalam proses menjelaskan. Perencanaan ini mencakup 3 hal penting, yaitu 1. Menganalisis masalah yang akan dijelaskan secara keseluruhan, termasuk unsur-unsur yang terkait dalam masalah ini. Contoh, penjelasan tentang perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua, menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan tersebut. Jenis hubungan dapat berupa perbedaan, pertentangan, saling menunjang, atau hubungan prasyarat. Contoh, perbedaan tekanan udara menyebabkan terjadinya angin atau udara yang mengalir. Yang ketiga, menelaah hukum, rumus, prinsip, atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan dalam menjelaskan masalah yang ditentukan. Termasuk dalam perencanaan ini, kemungkinan penerapan hukum tersebut dalam peristiwa atau situasi lain. Yang B. Menganalisis karakteristik penerimaan pesan. Dalam merencanakan suatu penjelasan, karakteristik siswa sebagai penerima pesan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sasaran utama penjelasan yang diberikan guru adalah pemahaman siswa. Mampu tidaknya siswa memahami penjelasan guru sangat tergantung dari kemampuan guru menganalisis karakteristik siswa. Kemudian menerapkan hasil analisis tersebut dalam merencanakan dan menyajikan penjelasan. Agar penjelasan yang direncanakan sesuai dengan karakteristik siswa, 3 pertanyaan berikut perlu dijadikan pegangan dalam merencanakan penjelasan. 1. Apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan siswa atau masalah yang dialami siswa? 2. Apakah penjelasan ini memadai atau sesuai dengan kemampuan siswa sehingga siswa mudah menyerapnya? 3. Apakah penjelasan itu sesuai dengan khasanah pengetahuan yang dimiliki siswa pada waktu itu, termasuk di dalamnya khasanah bahasa sebagai alat komunikasi yang dikuasai siswa? 2. Keterampilan menyajikan penjelasan. Keterampilan menyajikan penjelasan memegang peranan penting dalam pelaksanaan rencana penjelasan yang sudah baik. Keterampilan menyajikan penjelasan terdiri dari komponen-komponen berikut. A. Kejelasan. Kejelasan dari suatu penjelasan tergantung dari berbagai faktor seperti kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara, susunan kalimat yang baik dan benar, penggunaan istilah-istilah yang sesuai dengan perbendaharaan bahasa siswa. Kegiatan belajar 2, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini merupakan keterampilan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini guru itu dituntut untuk menguasai keterampilan membimbing diskusi pada kelompok kecil. A. Itu ada rasional. Nah, dalam sila ketiga yang berbunyikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu merupakan isyarat kepada kita bahwa musyawarah dan mufakat itu merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang diterapkan untuk menghasilkan berbagai keputusan agar proses musyawarah dan mufakat itu dapat berlangsung secara efektif sehingga mampu menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Maka anggota-anggota tersebut, anggota musyawarah harus memiliki keterampilan dalam bermusyawarah. Kemudian yang B ada pengertian. Nah, di sini tidak semua itu pembicara yang dilakukan oleh sekelompok kecil itu dapat disebut dengan diskusi. Supaya dapat disebut dengan diskusi, ini ada memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu ada melibatkan kelompok, yaitu yang anggota berkisaran antara 3 sampai 9 orang. Kemudian yang kedua itu ada berlangsungnya dalam diskusi, saling melihat, mendengar, serta berkomunikasi secara bebas dan langsung. Yang ketiga itu ada mempunyai tujuan yang mengikat anggota kelompok
sehingga terjadi kerjasama untuk mencapainya. Yang keempat ada berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju kepada tercapainya tujuan kelompok. Yang saya, guru dapat membimbing diskusi kelompok kecil secara efektif itu ada 6 komponen. Yang pertama ada memusatkan perhatian, yang kedua ada menjelaskan masalah dan uraian pendapat, yang ketiga menganalisis pandangan, yang keempat meningkatkan uraian, yang kelima menyebarkan kesempatan berpartisipasi, kemudian yang terakhir juga ada menutup diskusi. Keenam komponen tersebut itu diurutkan sesuai dengan kemunculan dalam proses diskusi. Terus selanjutnya yang dia ada prinsip penggunaan. Nah, di sini agar keterampilan pembimbing diskusi kecil itu dapat diterapkan secara efektif, bisa dapat memperhatikan prinsip-prinsip diskusi baik sebelum maupun sesudah berlangsung diskusi. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada diskusi dapat dilakukan dalam semua pengajaran bidang studi di jenjang kelas yang sifatnya siswanya sudah mampu menguatkan dirinya, menguatkan pikiran dan berasa secara lisan. Kemudian topik dan masalah yang didiskusikan harus topik masalah yang memerlukan informasi atau pendapat dari banyak orang yang membahas atau membacakannya. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok di sekolah dasar masih memerlukan bantuan guru untuk membimbingnya. Kemudian yang keempat ada diskusi harus berlangsung dalam iklim terbuka yang penuh dengan persahabatan sehingga memungkinkan terjadinya sikap saling menghargai. Yang kelima ada sebelum diskusi guru hendaknya membicarakan dan persiapan yang mencangkup. Kemudian yang keenam ada diskusi mempunyai kekuatan atau keuntungan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketujuh ada diskusi kelompok mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat menggagalkan atau tidak tercapai tujuan diskusi. Kemudian dari modul 8 KP3. Pengambilan mengelola kelas. A. Rasional. Kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika faktor-faktor yang mendukung berhasilnya kegiatan pembelajaran dapat diciptakan. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah iklim belajar yang kondusif atau optimal. B. Pengertian. Dari kelima definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi 1 dan 2 bukanlah merupakan pengelolaan kelas yang efektif karena tidak dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang C. Kegiatan pengelolaan kegiatan dan kegiatan instruksional. Pada umumnya di dalam proses pembelajaran terjadi dua kegiatan yang berbeda tetapi terintegrasi, yaitu kegiatan pengelolaan dan kegiatan instruksional. Kegiatan pengelolaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, atau mengembalikan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang efektif seperti membuat aturan atau tata tertib kelas atau mengembangkan hubungan yang sehat dan akrab antara guru, siswa, dan siswa-siswa. Yang D. Komponen keterampilan. Komponen keterampilan mengelola kelas dapat dikelompokkan dua bagian, yaitu keterampilan yang bersifat propensif dan keterampilan yang bersifat represif. Sesuai dengan sifatnya, keterampilan ini mencakup kemampuan guru untuk mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar yang optimal dapat diciptakan dan dipelihara. Keterampilan yang bersifat represif. Ya. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengatasi gangguan yang muncul secara berkelanjutan sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat dikembalikan menjadi kondisi yang optimal. Yang E. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Agar mampu mengelola kelas secara efektif, guru harus memperhatikan berbagai hal berikut. 1. Kehangatan dan keantusiasan guru sangat berperan dalam menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. 2. Kata-kata dan tindakan guru yang dapat mengunggah siswa untuk belajar dan berperilaku baik akan mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, menggunakan variasi dalam mengajar dapat mengurangi terjadinya gangguan. Yang keempat, keluasan guru dalam kegiatan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan. Yang kelima, guru harus selalu menekankan hal-hal yang positif, menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, guru hendaknya mampu menjadi contoh dalam menanamkan disiplin diri sendiri. Yang tujuh, guru hendaknya menghindari terjadi hal-hal berikut. A. Mencampuri kegiatan siswa secara berlebihan. Yang B. Kesenyapan, yaitu berhentinya satu penjelasan atau kegiatan yang seharusnya masih berlangsung. Yang C. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan karena hal ini menyebabkan kegiatan tidak tuntas. D. Penyimpangan yang berlarut-larut dari pokok pembahasan atau misalnya menceritakan humor yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Yang E. Bertele-tele, yaitu mengulangi hal tertentu sampai membosankan. F. Mengulangi penjelasan yang tidak perlu karena akan menghambat jalannya kegiatan. Kegiatan belajar 4, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. A. Rasional. Di dalam kehidupan sekolah, keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan individu juga berlaku bagi siswa. Ini berarti bahwa setiap siswa mempunyai karakteristik dan kebutuhan sendiri-sendiri. B.
Pengertian, dalam konteks ini, siswa tidak terus-menerus belajar dalam kelompok kecil atau secara perorangan. Dengan demikian, para siswa akan mengalami kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, dan perorangan sesuai dengan hakikat topik yang sedang dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian. Pengaturan kesempatan belajar cara klasikal, kelompok kecil, dan perorangan dapat dibuat dengan berbagai variasi yang disesuaikan dengan hakikat topik yang dibahas, tujuan yang ingin dicapai, kebutuhan siswa sendiri, serta ketersediaan waktu dan fasilitas. Komponen keterampilan, yaitu yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 4. Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Guru yang sudah biasa dengan pengajaran klasikal sebaiknya mulai dengan pengajaran kelompok kecil, kemudian perorangan. Yang kedua, topik-topik yang bersifat umum seperti pengarahan informasi umum sebaiknya diberikan secara klasikal, sedangkan pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kelompok kecil atau perorangan. Yang ketiga, sebelum pengajaran kelompok kecil atau perorangan dimulai, guru harus melakukan pengobatan jadian siswa, sumber materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Yang keempat, kegiatan kelompok kecil atau perorangan yang efektif selalu diakhiri dengan kulminasi yang dapat berupa rangkuman, laporan, atau pemantapan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk saling belajar. Yang kelima, agar pengajaran perorangan dapat berlangsung secara efektif, guru perlu mengenal siswa secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur dengan tepat. Yang keenam, kegiatan perorangan dapat bervariasi seperti belajar dengan bahan yang siap pakai seperti modul, belajar sendiri dengan jadwal harian yang disiapkan sendiri, atau dapat pula bergabung dengan kelompok kecil.